Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Real TV, apa kabar? Senang sekali saya Detrisya Arianti dapat bertemu dengan teman-teman dalam acara Alinea, merangkai kata menjadi cerita. Nah, alhamdulillah pada podcast kita kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Siapa sih dia? Dia adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang terpilih menjadi Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2023. Nah, selain menjadi Duta Konselor, teman kita ini memiliki segudang prestasi yang banyak banget. Apa aja sih prestasinya? Salah satunya, dia pernah menjadi Duta Kesehatan Lampung, pernah menjadi Duta Potensi Pemuda Lampung. Wow, keren banget ya. Dia juga pernah mendapatkan medali emas dalam kategori komputer tingkat nasional loh. Wow, nggak kaleng-kaleng ya. Makin penasaran nggak sih siapa teman kita ini? Yuk langsung aja yuk kita sapa. Ini dia Ahmad Suhelmi. Halo. Halo Kak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kayaknya semangat banget ya hari ini ya. Setiap hari harus semangat dong Kak. Harus dong ya. Karena kan kita hari ini mau ngebahas tentang Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung. Tapi namun tunggu dulu nih. Sebelum kita ngebahas Duta Konselor, perkenalkan diri dulu dong. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Ahmad Suhelmi, bisa dipanggil Ahmad. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 dengan program studi Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Wow, dari Fakultas Sains dan Teknologi. Bisa disapa nih teman-temannya. Oke, halo teman-teman sekalian, salam kenal. Halo. Nah, selain berkuliah nih, aktivitas apa aja sih yang dilakukan Ahmad ini baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Oke, baik Kak. Selain aktif sebagai mahasiswa, tentunya juga berperan aktif sebagai Duta Konselor Sahabat UIN Raden Intan 2023. Nah, selain itu juga saya mendirikan platform digital yang bernama Kimo atau Kisah Motivasi, di mana platform tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, sosial yang hadir sebagai kawan cerita untuk menumbuhkan serta mengokohkan motivasi yang ada di dalam diri. Seperti itu Kak. Wow, keren banget ya. Platform itu sudah berapa lama tuh dibuat? Oke, platform tersebut saya dirikan waktu tahun 2021, di mana kita sudah meraih beberapa penghargaan Kak. Salah satunya, belum mencapai usia 1 tahun, platform yang saya dirikan itu berhasil meraih penghargaan sebagai Best Community of the Year dalam ajang Community Award 2021, dan di tahun yang sama juga kita meraih juara 1 lomba debat antar komunitas. Keren banget. Berarti aktivitas dan prestasi Ahmad ini nggak kaleng-kaleng, banyak banget ya. Jadi Ahmad ini bukan mahasiswa kupu-kupu lah ya, kuliah pulang. Oke, balik lagi ke Duta Konselor. Sepertinya banyak teman-teman di sini yang kurang tahu nih, belum paham Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung. Nah, bisa diceritain nih, apa sih Duta Konselor itu? Oke, jadi Kak, kalau kita berbicara tentang Duta Konselor, di mana merupakan perwakilan mahasiswa dari tiap fakultas yang memiliki peran dalam pencegahan kasus kekerasan seksual di kampus UIN Raden Intan Lampung. Dan selain itu juga, Duta Konselor berperan untuk membantu mahasiswa ataupun individu lainnya dalam mengatasi masalah emosional, mental, ataupun interpersonalnya. Nah, di mana Duta Konselor ini merupakan sahabat dari ULT atau Unit Layanan Terpadu dari PSGA. Nah, kalau kita berbicara tentang PSGA ya Kak, merupakan kepanjangan dari Pusat Studi Gender dan Anak, yang mana merupakan lembaga atau pusat studi yang terfokus pada penelitian, pendidikan, dan advokasi dalam pengembangan gender dan anak-anak. Seperti itu, Kak. Oh, begitu. Jadi Duta Konselor ini lebih ke konselor sebaya ya. Dia Benar. bisa melakukan konseling bagi teman-teman UIN Raden Intan Lampung yang memiliki masalah-masalah seperti itu ya. Iya, Kak. Nah, menarik sekali nih dengan Duta Konselor. Kamu pernah nggak sih menemukan suatu kasus di mana kamu ngerasa ini masalah ini rumit sekali nih, ribet dan susah banget menemukan jalan keluarnya. Nah, itu apa tuh yang kamu lakukan? Apa kamu biarin aja atau bagaimana tuh? Oke, sebagai Duta Konselor, sebagai teman sebaya, kebetulan saya juga pernah menghadapi situasi di mana klien tersebut susah untuk menghadapi masalahnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, Kak, di mana yang pertama, kita sebagai Duta Konselor itu tetap harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam sesi konseling. Contohnya seperti kita membangun hubungan positif dengan klien tersebut. Nah, lalu yang kedua, kita yaitu adalah validasi perasaan, di mana itu mengakui perasaan dan pengalaman klien itu tanpa kita hakimi
ini, yang mana itu bisa membantu klien tersebut untuk dipahami dan didukung. Nah, jika masalah tersebut susah dihadapi, terutama kita ya Kak ya, sebagai konselor sebaya yang sudah melebihi kapasitas dan keterampilan keahlian bidang kita di konselor itu, ya di situ saya mencari bantuan profesional Kak, dengan konselor dewasa yang ada di unit layanan terpadu untuk mendapatkan tanggapan dan tambahan untuk berkelanjutan lagi, seperti itu Kak. Dan kita harus juga tahu Kak, bahwasanya setiap mahasiswa ataupun individu itu memiliki keunikannya masing-masing dan pendekatannya berbeda-beda juga. Dan oleh karena itu, saya meyakini bahwasanya kesabaran, terus empati, serta kemampuan untuk mendengarkan itu adalah keterampilan utama dalam mengatasi masalah dari klien. Seperti itu, Kak. Gitu ya. Jadi duta konselor ini juga berkoordinasi dengan konselor dewasa di bagian PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Nah, menarik sekali ini. Apa sih yang menjadi motivasi kamu sehingga kamu tertarik nih menjadi duta konselor UIN Raden Intan Lampung? Sedangkan kan secara kita aja secara pribadi ya sudah banyak tuh masalah-masalah, misalnya nih belum ditransfer orang tua, terus tugas-tugas juga masih banyak kan, masih menumpuk gitu kan. Nah, ini kamu masih mau mendengarkan masalah-masalah yang dimiliki oleh teman-teman kamu. Nah, apa tuh yang membuat kamu tertarik untuk jadi duta konselor? Oke, tentunya motivasi saya itu atas pengalaman pribadi saya Kak dalam mengatasi masalah sosial dan maupun mental di dalam diri. Yang mana itu mendorong diri saya untuk coba berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-teman yang mengalami hal serupa seperti saya. Dan ketika saya bergabung juga dengan duta konselor, ini memberikan kesempatan untuk saya berkembang dan tumbuh lebih baik lagi. Seperti itu Kak. Oh, keren banget ya. Jadi kamu mau membantu teman-teman kamu menghadapi masalahnya ya. Wow, keren banget. Nah, di sini nih kalau ada teman-teman yang akhirnya keren juga ya jadi duta konselor gitu, dan akhirnya mereka tertarik juga ingin menjadi duta konselor. Nah, apa tuh yang harus mereka lakukan tuh? Gimana caranya? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana sih Kak caranya menjadi duta konselor UIN gitu kan, yang pastinya teman-teman harus menemukan informasi resmi dari situs website UIN Raden Intan Lampung ataupun dari Instagramnya Duta Konselor Sahabat _UINRIL. Oh, tuh ada Instagramnya ya? Iya, dimana setelah kita mencari informasi untuk mengetahui persyaratan dan alur prosedur pendaftaran itu seperti apa. Dan kalau boleh sedikit sharing nih kayak pengalaman aku ketika mengikuti pemilihan duta konselor waktu tahun 2023 ini diselenggarakan bulan Maret lalu, di mana itu terdapat beberapa tahapan yang diujikan kepada peserta. Yang pertama itu adalah seleksi berkas Kak. Seleksi berkas. Iya, waktu itu dinyatakan ada 120 peserta. Wow, banyak juga ya, 120 peserta yang lolos seleksi berkas. Nah, setelah seleksi berkas tersebut, lanjut ke seleksi tes tertulis. Dan setelah itu baru dipilihlah 30 duta terpilih sebagai duta konselor sahabat ULT. Wow, keren banget ya. Jadi 30 peserta duta konselor ini mereka harus menyingkirkan 90 peserta yang lainnya. Luar biasa sekali. Nah, namun ya 30 peserta duta konselor, 30 terpilih duta konselor ini apakah mereka semua itu dari BK atau dari psikologi atau gimana? Kalau untuk duta konselor itu tidak harus berasal dari jurusan psikologi ataupun bimbingan dan konseling ya Kak ya. Meskipun kita tahu bahwasanya pendidikan formal dalam psikologi dan BK merupakan fondasi dasar yang kuat untuk peran konselor, tapi kita juga harus tahu bahwasanya program dari duta konselor itu adalah menerima mahasiswa ataupun individu dari berbagai latar belakang pendidikannya. Contohnya mungkin dari program studi sistem informasi seperti saya nih Kak, atau dari teman-temannya dari program studi biologi, matematika, seperti itu, bisa mengikuti program duta konselor, seperti itu Kak. Jadi 30 duta konselor ini adalah perwakilan dari masing-masing fakultas yang ada di UIN Raden Intan Lampung ini. Dengan harapan semua mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang memiliki masalah bisa menghubungi duta konselor masing-masing fakultasnya, seperti itu ya? Iya benar Kak. Oke gitu. Namun ya Ahmad, bagaimana nih dengan 30 duta konselor ini? Kan mereka semuanya belum termasuk ke dalam psikologi ataupun BK, bisa aja dari semua fakultas yang ada di UIN Raden Intan Lampung ini. Namun apakah mereka memiliki kapabilitas seperti itu? Sedangkan kan mereka di kuliahnya mungkin belum pernah menerima mata kuliah psikologi. Nah, gimana tuh? Oke, jadi ketika 30 duta terpilih itu nantinya mengikuti pelatihan dan pembinaan, di mana kita
kerjasama juga dengan Himpunan Psikologi Indonesia, terus ada Dinas PPA Provinsi Lampung, lalu ada PKBI Lampung, di mana kita mendapatkan ilmu, materi, serta arahan untuk sesi konseling yang bakal Duta Konselor lakukan. Dan selain itu Kak, kita juga memiliki grup diskusi bersama konselor dewasa di Winreal untuk arahan dan bimbingan yang berkelanjutan seperti itu, Kak. Oh gitu, jadi jangan ragu ya. Jadi semua duta konselor ini selalu dibimbing oleh konselor dewasa, seperti itu ya. Iya benar, Kak. Nah, sebagai duta konselor nih, apa saja sih yang sudah kamu lakukan untuk UIN Raden Intan Lampung ini, baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Oke, untuk kegiatan Duta Konselor ya Kak, yang sudah dilakukan itu banyak sekali Kak. Di antaranya yang pertama, kita itu adalah mengadakan pelatihan ataupun seminar. Contohnya sudah kita lakukan adalah kita mengadakan Women Leadership Seminar, terus ada FGD, pertemuan koordinasi kader dan penyedia layanan gender dan seksual bersama PKBI Lampung atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, selain itu juga kita aktif dalam kegiatan PSGA Kak. Contohnya kita melakukan sosialisasi, pendampingan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang waktu itu kita lakukan di bulan Mei. Nah, selanjutnya itu kita juga melakukan program pendampingan Kak di lapas anak. Oh, ke lapas anak juga ya, melakukan pendampingan terhadap bener, Kak. Pelaku-pelaku. Selain itu. pendampingan ke lapas anak, kita juga melakukan advokasi dan pendampingan incest keluarga yang waktu itu kita ke Kota Pringsewu waktu itu Kak. Oh, ke Pringsewu. Iya. Ngapain aja tuh di Pringsewu? Oke, jadi di situ kita bekerja sama juga dengan dinas sosial setempat untuk melakukan arahan, memberikan motivasi dan apa ya Kak, memberikan pendampingan dan advokasi. Oh iya, pendampingan advokasi terhadap korban yang ada di incest keluarga tersebut kayak di Pringsewu. Gitu. Berarti berkoordinasi dengan dinas sosial setempat ya. Wow, keren banget. Jadi makin banyak lagi pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung. Nah, namun Ahmad ya, balik lagi ke konseling di UIN Raden Intan Lampung. Jika di sini ada teman-teman nih yang merasa ada masalah dan ingin sekali untuk konseling dengan Duta Konselor. Nah, gimana sih caranya gitu? Oke, jadi untuk konseling ya Kak di Duta Konselor itu, teman-teman bisa cek Instagramnya Duta Konselor Sahabat _Winreal. Nah, di bio Instagramnya itu terdapat link, yang mana link tersebut mengarahkan ke WhatsApp-nya Duta Konselor. Nah, nanti klien ataupun mahasiswa yang membutuhkan konseling bisa menghubungi salah satu kontak person Duta Konselor tersebut, Kak. Atau bisa juga menghubungi Duta Konselor yang ada di fakultasnya. Oh gitu, jadi jangan lupa tuh untuk follow akun Instagram Duta Konselor. Jadi ketika kita ada masalah, oh iya kita ingat ada Instagram Duta Konselor, langsung DM Instagramnya atau menghubungi kontak person yang ada di Instagram tersebut gitu ya. Iya Kak. Nah tapi kalau ada teman-teman nih, dia pengen konseling gitu dengan Duta Konselor, cuman dia ada permasalahan yang agak sensitif gitu, malu untuk tatap muka gitu, aduh malu nih kalau mau ngomong langsung gitu, atau nggak punya banyak waktu gitu, bisa nggak sih kalau mereka nggak tatap muka gitu? Oke, untuk konseling yang dilakukan selain tatap muka, kita juga melakukan konseling secara online. Karena menurut saya itu praktis juga nih Kak, buat mahasiswa yang mungkin banyak kegiatan gitu. Bisa konseling secara online bersama Duta Konselor selaku teman sebayanya gitu Kak. Oh gitu, jadi tenang teman-teman, kita bisa fleksibel kok. Jadi kalau mau tatap muka boleh sambil chill di cafe juga, enak juga ya, boleh, bisa kan, boleh, sambil curhat-curhat. Kemudian bisa juga kalau lagi sibuk atau agak malu nih kalau mau ketemu langsung, bisa juga lewat WhatsApp atau video call juga bisa. Boleh. Gitu, fleksibel aja. Namun dari tadi kita ngomongin konseling. Tapi apa sih pengertian dari konseling itu sendiri? Apakah konseling itu selalu berkaitan dengan masalah mental? Gimana sih itu? Oke, jadi Kak, kalau konseling itu berarti kan proses untuk membantu klien untuk mengatasi masalahnya Kak ya. Dimana pasti orang selalu beranggapan bahwasanya konseling itu orang yang punya masalah gitu ya. Iya, orang gitu yang depresi, terus orang yang punya tekanan. Apa orang-orang ini jangan-jangan gangguan mental kali gitu ya? Kan? Sebenarnya konseling itu tidak selalu berarti bahwa seseorang itu memiliki masalah. Konseling itu juga bisa digunakan untuk konteks dan tujuan yang lain Kak. Contohnya seperti kita melakukan konseling tentang pendidikan, menentukan gimana sih jurusan yang baik untuk saya, terus saya ke depannya mau lanjut studi mana gitu, boleh tuh konseling pendidikan. Atau misalnya teman-teman mau konseling tentang keterampilan hidup seperti komunikasi efektif yang baik gimana, ataupun public speaking dan hal lain sebagainya, ataupun meminta dukungan atas peristiwa yang kita hadapi. Jadi
bisa diartikan ataupun bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya konseling itu bisa digunakan dengan konteks dan tujuan yang lain gitu. Oh, jadi konseling itu bukan berarti memiliki masalah mental. Misalnya kita punya kegalauan, aduh, milih pacar yang mana ya gitu kan misalnya. Nah, itu juga bisa namanya juga konseling seperti itu ya. Nah, namun nih, Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung, bagaimana kalian menjaga profesionalitas gitu dalam praktek konseling? Bagaimana kalau teman-teman, aduh nanti data pribadinya bocor nggak ya? Aduh masalah-masalahnya dibeberin nggak ya? Nah, gimana tuh? Oke, kalau terkait hal tersebut, teman-teman tentunya jangan takut ya, karena Duta Konselor itu menggunakan kode etik atau pedoman etika selama konseling, yaitu integritas, kerahasiaan, dan privasi, di mana Duta Konselor berusaha untuk menjaga kerahasiaan informasi dari klien, Kak. Selain itu juga kita menghormati privasi dari klien serta integritas, yaitu bertindak jujur dan membantu masalah klien. Seperti itu, Kak. Wah, tuh tenang aja teman-teman. Jadi data pribadi kita dan masalah-masalah kita disimpan, tidak bakalan bocor, dijamin gitu. Oke, tidak terasa ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini, dari podcast kita kali ini. Ini pertanyaan yang gak kalah penting dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih. Nih, konseling di Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung, apakah berbayar tuh? Gimana tuh? Oke, waduh, kalau menanggapi pertanyaan ini ya, takutnya nanti teman-teman berpikiran, apa jangan-jangan ini bisnisnya UIN ya? Nah, tuh kan gimana tuh? Nah. Oke, untuk konselingnya dilakukan oleh Duta Konselor ataupun konselor dewasa itu tidak dipungut biaya apapun, teman-teman. Jadinya teman-teman jangan ragu kalau punya masalah atau butuh teman cerita bisa ke Duta Konselor. Tuh, tenang aja, semua biayanya gratis, tis. Jadi jangan ragu lagi kalau punya masalah, curhat di tempat yang seharusnya, yaitu Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, tidak terasa percakapan kita hari ini benar-benar seru ya mengenai Duta Konselor. Nah, kamu Ahmad sebagai Duta Konselor, ada nggak sih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman UIN Raden Intan Lampung ataupun halayak yang sedang menonton podcast kita ini? Oke, sebelum itu saya merasa terhormat dan bersyukur sekali ya Kak ya sudah diberi kesempatan untuk datang di acara program Alinea UIN Real TV nih. Dimana untuk teman-teman sekalian kita tahu bahwasanya pendidikan adalah kunci sukses masa depan. Lalu saya percaya bahwasanya setiap manusia ataupun setiap individu memiliki potensi luar biasa dan berbeda-beda juga. Untuk itu marilah kita buat lingkungan kampus yang aman. Karena apa? Karena lingkungan kampus yang aman merupakan tempat kita untuk berkembang dan lebih baik lagi. Mari bersama-sama juga kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi dan meningkatkan kesadaran kesehatan mental serta mendukung satu sama lain. Wah, luar biasa sekali closing statement dari Ahmad. Terima kasih. Kayaknya kamu ngerasa nggak sih semenjak kamu jadi Duta Konselor itu menjadikan kamu semakin jadi lebih bijak dan lebih banyak bersyukur? Oke, alhamdulillah tentunya saya merasa bersyukur sekali ya Kak ya, dan berusaha untuk lebih baik lagi dan bijak, apalagi kita konselor yang memiliki peran untuk membantu mahasiswa ataupun teman lainnya yang memiliki masalah seperti itu, Kak. Wah, alhamdulillah, berarti Duta Konselor ini memberikan dampak yang positif gitu ya untuk Ahmad Suhelmi pribadi gitu. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ahmad Suhelmi karena sudah mau membersamai kita pada podcast hari ini. Semoga kamu semakin sukses, semakin keren, semakin banyak prestasinya, dan tetap semangat ya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Demikianlah Sobat Real TV, bincang-bincang kita dengan Ahmad Suhelmi, Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung. Nah, sebelum saya closing nih podcast kita kali ini, saya punya pantun dan minta cakepnya ya, Ahmad ya. Boleh, Kak, boleh. Oke. Rasa suka makin menggumpal. Cakep. Setiap malam ingat dia. Cakep. Memberantas kekerasan seksual harus dimulai dari akarnya. Wis, cakep. Wow, seru sekali bincang-bincang kita mengenai Duta Konselor UIN Raden Intan Lampung. Tetap sehat, tetap semangat, dan stop kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.